Ada sebuah pepatah, sambutlah pagi dengan senyum yang cerah, dengan belajar sejarah akan menghilangkan segala gundah. Seperti pepatah sejarah, Historia Vitae Magistra, dengan belajar sejarah, Anda akan menjadi orang yang bijaksana. Di sini saya Samratul Murtasida, dari Prodi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut para ahli. Sebelum saya jelaskan, kita bernyanyi terlebih dahulu dengan judul Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Nenek moyangku seorang pelaut, gembar mengarungi samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berderak di tepi pantai, pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Kalau kita perhatikan, ciri-ciri fisik bangsa Indonesia tentu beragam ya. Ada yang berwarna kulit putih, ada yang berwarna kulit kecoklatan, ada bentuk hidung yang berbeda-beda, dan ada bentuk rambut yang berbeda-beda pula dan sebagainya. Dengan melihat keberagaman fisik yang ada di Indonesia, bahwasanya nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari ras dan suku yang berbeda-beda. Banyak sekali yang berpendapat tentang asal-usul bangsa Indonesia. Ada beberapa tokoh. Yang pertama yaitu Dr. Macaulay. Ia berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Yunan di sini bukan dimaksud Yunani ya. Yunan di sini yaitu sebuah daerah yang berada di Indochina atau Cina Selatan, tepatnya di Kamboja. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari hulu sungai besar di Asia yang datang secara bergelombang. Gelombang pertama pada tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi yang bercirikan kebudayaan Neolitikum dengan perahu berjadi satu. Gelombang kedua pada tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi yang bercirikan menggunakan perahu berjadi dua. Tokoh yang kedua yaitu Van Heiligarden. Ia berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Semenjak tahun 2000 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi, terjadi migrasi penduduk dari wilayah Yunan ke daerah-daerah Asia di bagian selatan, termasuk kepulauan Indonesia. Daerah kepulauan di Asia Selatan dinamai Austronesia. Austro yang berarti selatan, sedangkan Nesos yang berarti pulau. Jadi Austronesia merupakan pulau selatan. Pendapat Van Heiligarden dilatar belakangi dengan temuan-temuan yaitu peralatan manusia purba berupa batu beliung berbentuk persegi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dia menyebut bahwa gelombang migrasi pada tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi membawa kebudayaan Kundu berupa kapak sepatu dan negara yang merupakan kebudayaan Bangson. Pendapat Van Heiligarden didukung oleh hasil penelitian Dr. Haghorn pada tahun 1899, yaitu membahas tentang 133 bahasa daerah di Indonesia. Semua bahasa daerah awalnya bersumber pada satu rumpun bahasa, yaitu bahasa Austronesia. Tokoh yang ketiga yaitu Profesor Dr. Haghorn. Ia berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daratan Asia, yaitu daerah Kampa, Cina, dan Kamboja, yang didasarkan pada kesamaan bahasa yang dipakai di kepulauan Indonesia, yaitu Mikronesia, Polinesia, dan Melanesia yang merupakan satu rukun bahasa yang sama, yaitu bahasa Austronesia. Nenek moyang bangsa Indonesia menggunakan perahu bercandi menuju ke kepulauan Indonesia. Objek penelitian Profesor Dr. Haghorn yaitu kesamaan bahasa, nama-nama binatang, dan alat-alat perang. Pendapat Haghorn didukung oleh adanya persamaan nama dan bahasa yang digunakan di daerah Kampa dengan Indonesia, yang disangkal oleh H. Finley dan W. Skins berdasarkan perbendaharaan bahasa Kampa. Selanjutnya, yang keempat yaitu J.L. Mons. Ia berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang menyebar ke arah selatan hingga wilayah Indonesia. Yang kelima yaitu Haghorn yang mengemukakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Cina Tengah karena
terdapat sumber-sumber sungai besar. Mereka menyebar sekitar tahun 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Selanjutnya yaitu Hagen. Dia berpendapat bahwa bangsa yang mendiam di pesisir Melayu di Sumatera berasimilasi secara genetik dengan bangsa Mongol yang datang pada gelombang pertama, yaitu Proto Melayu dan Deutero Melayu. Selanjutnya yaitu Profesor Mohyamin. Ia berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, yang didukung oleh Ruth and Brandon Panciro, yang berarti daerah dan tanah bangsa Indonesia adalah berasal dari Indonesia sendiri. Ia menyatakan bahwa fosil dan artefak banyak ditemukan di wilayah Indonesia daripada wilayah yang lainnya. Misalnya, penemuan manusia purba sejenis Homo soloensis dan Homo wajagertensis. Yang ke-8 yaitu J.L.A. Brandes. Ia adalah orang yang paling banyak melakukan penelitian. Brandes melakukan penelitian dengan perbandingan bahasa yang ada di kawasan Asia, Asia Tenggara, dan Indonesia. Ternyata, bangsa yang ada di Kepulauan Indonesia ini memiliki banyak kesamaan, berupa kesamaan etnik, fisik, maupun bahasa, dengan beberapa bangsa di daerah yang melintang dari utara, di Pulau Formosa, yang ada di Taiwan, barat, di Pulau Malagasy, di Madagaskar, di selatan, di Jawa dan Bali, dan yang terakhir di daerah timur di tepi pantai barat Amerika. Yang ke-9 yaitu Profesor Dr. Sangkot Marzuki. Ia berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia memiliki asal-usul dan kaitan dengan Austronesia. Pendapat ini didasari oleh penelusuran terkait DNA fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia, sehingga ia menyanggah pendapat Van Heyden yang berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Menurutnya, Homo erectus atau Pithecanthropus erectus tidak memiliki signifikan DNA manusia Indonesia sekarang. Menurutnya juga, mereka punah dan diganti oleh manusia spesies baru berasal dari Afrika. Tokoh selanjutnya yaitu Max Muller. Ia berpendapat bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari semenanjung Asia Tenggara. Alasan Muller ini tidak didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan terverifikasi. Yang ke-11 yaitu Majumdar. Ia berasumsi bahwa bangsa-bangsa Austronesia yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari India. Penyebaran melalui beberapa wilayah, yakni Indochina, Indonesia hingga ke Asia Pasifik. Pendapatnya didukung oleh hasil penelitian bahwa bahasa Austria adalah bahasa muda di India bagian timur. Yang ke-12, William Smith. Ia melakukan identifikasi bahasa yang digunakan di Asia, sehingga ia mengelompokkan bahasa di sekitar Asia yang terdiri dari 3 bahasa. Yang pertama bahasa Togon, yang kedua bahasa Jerman, dan yang ketiga bahasa Austria. Bahasa yang berkembang di Indonesia bersama bahasa Melanesia dan Polynesia termasuk bahasa Austria. Yang ke-13 yaitu Harry Truman Simanjuntak. Ia mengemukakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Pulau Formosa yang ada di Taiwan. Bahasa yang banyak dipakai di Indonesia merupakan generasi kedua dari bahasa Austronesia. Yang ke-14 yaitu Sultan Takdir Ali Shah Banda. Ia menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bernenek moyang bangsa Melayu yang didasari oleh rumpun bahasa yang sama. Yang terakhir yaitu Harris Craft. Bangsa Indonesia adalah induk dari bangsa-bangsa lain yang ada di wilayah Austronesia seperti Malaysia, Thailand, Madagaskar, dan selatan Indochina, yang didukung oleh kebudayaan bangsa Indonesia lebih maju dibandingkan kebudayaan bangsa-bangsa yang lain. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa-jasa orang sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.